Sudah jatuh tertimpa tangga, inilah yang harus kualami. 2 tahun lalu, rumahku hancur luluh lantak akibat longsor. Kini aku harus menerima kenyataan pahit. Kakiku patah dan remuk akibat terjatuh dari jembatan gantung. Tak cuma itu, luka hati ini semakin menganga karena anak kesayanganku juga sempat hanyut terbawa arus sungai. Sobat penyintas, namaku Cucum. Aku tinggal di desa Cileksa, Sukajaya, Bogor. Saat ini aku menempati rumah hunian sementara. Tak banyak yang bisa aku lakukan di sini, selain bermain bersama putra semata wayangku, Yosep. Iya, aku selalu membawa Yosep kemanapun aku pergi. Sayangnya, niatku untuk mengajak Yosep ke rumah mertua hampir merenggut nyawanya. Pagi itu, 15 September 2021. Aku, suamiku Yadin, dan anakku Yosep berangkat untuk menengok mertuaku yang sakit. Mau ke kampung Gunung Julang, mau ke rumah mertua, mau jenguk. Mertua lagi sakit parah, lagi ini gitu kritis. Jalur jembatan kayu darurat yang membentang di atas Sungai Ciberang ini adalah akses untuk menuju titik tujuan kami di Lebak Gedong. Jembatan ini tepatnya ada di Desa Ciladaan, Lebak Gedong, Banten. Sebenarnya ada jalur jembatan lain yang lebih aman, namun akibat bencana longsor, jembatan rubuh sehingga tak bisa dilintasi. Pak, Ya, kok nggak lewat jembatan situ? jembatannya putus, nggak bisa dilewatin. Oh ya, ayo. Sini, ikut. Tak punya pilihan lain. Meski takut ketinggian, aku harus melewati jembatan ini. Antri dan saling bergantian agar tidak kelebihan beban dan terlalu goyang. Itulah yang kami lakukan untuk melintasi jembatan yang dibuat tahun 2020 ini. Pak, hati-hati jalannya, ibu takut, ibu mau merem aja. Iya. Yang pegang yang kuat, Rasa ya. takut dan gelisah mulai menghantuiku. Namun mau tidak mau, aku kembali menaiki motor bersama suami dan anak. Tadinya mau jalan kaki, takut gitu, nggak berani, ngeri gitu. Ya udah naik aja, naik motor. Motor berjalan pelan. Suamiku berusaha untuk terus menjaga keseimbangan dan juga tarikan gas agar tidak terlalu kencang. Pak, hati-hati Pak. Iya. Ibu buka matanya. Arus sungai yang deras dan batuan membuat rasa takutku semakin berlipat ganda. Dan apa yang aku takutkan benar-benar terjadi. Takut. Allahu Akbar. Ada mah sambil ngomong aja, mama katanya buka matanya, mama indah banget, mama pemandangannya katanya. Ih nggak mau, mama nggak mau buka mata, takut kata aku gitu kan. Terus dia belum selesai bicara gitu, terus tiba-tiba motor terpeleset gitu ya. Udah nggak sadar aja gitu, udah tiba-tiba udah ada di bawah aja gitu. Sebenarnya kondisi jembatan gantung memang sangat sederhana. Susunan papan kayu dengan kawat baja yang menopang beban di kedua sisi. Hanya saja bagian pinggiran jembatan yang terbuat dari untayan kawat tidak cukup kuat untuk menahan berat motor yang oleng ketika ban slip. Waktu itu ya hujan waktu itu, kayaknya licin jalannya, karena masih pagi gitu. Kejadian benar-benar cepat. Anakku Yosep terjatuh lebih dulu. Yadin, suamiku, bergantung pada jembatan dan terus berusaha untuk naik kembali. Aku mencoba bertahan melawan arus sungai dan juga nyeri kaki yang mulai aku rasakan. Tengah sadar gitu, ada sadar ada enggak gitu ya, minta tolong gitu. Untungnya ada bapak-bapak yang nolongin gitu, lari ke situ.
kaki aja udah nggak kerasa sakit banget gitu, udah nggak kuat, kataku tolong gitu, nggak kuat, sakit banget ini kaki tuh. Karena kan kejepit posisinya, kan jatuhnya tuh berdiri terus kaki kejepit ke batu. Akibat deras dan tingginya debit air, aku pun sempat beberapa kali tenggelam dan menelan air sungai yang kotor. Pikiranku terbagi antara suamiku yang masih berjuang untuk selamat, serta Yosep anakku yang hilang dari genggamanku. Ya Tuhan. Sambil saya bentar-bentar nyelam gitu kan, minum air udah sambil minta tolong gitu. Sambil bentar lagi nyelam lagi gitu. Sampai perut juga kembung minum air. Terus untungnya alhamdulillah banyak orang. Berhasil dievakuasi dari bagian tengah sungai dengan kondisi kaki terluka. Aku baru menyadari anakku tidak ada di sekitar lokasi. Ya Allah, ternyata Yosep hanyut terseret arus sungai. Lihat ke atas, suami lagi gelantungan gitu. Si adik kemana gitu, aku teriak-teriak, tolongin anak aku, tolongin suami aku. Kata aku kan, aku udah ada yang nolongin gitu ya, terus tolongin suami aku, tolongin anak aku, kemana gitu. Nggak ada katanya. Iya katanya, udah ada yang nolongin, tenang aja katanya. Tidak hanya perasaanku sebagai seorang ibu yang hancur ketika menyadari Yosep hilang tertelan arus sungai Ciberang. Yadin, suamiku, juga panik, terus mencari kemana anak kami Yosep. Saya juga ya, kalau gak ada yang larang yang di atas yang nolongin saya juga pas ngedenger anak saya mana itu kan ada di video itu kan. Saya juga itu udah nengok-nengok gini kan, cari anak saya. Padahal anak saya udah ngalun, saya mau loncat. Kata orang jangan gitu, takutnya kita semua yang celaka. Aku bersyukur, ternyata Tuhan masih memberikan kami hidup kedua. Aku, suami dan anak semata wayangku berhasil selamat. Kami sekeluarga menjadi penyintas jalur maut akibat terjatuh dari jembatan gantung. Yosep berhasil diselamatkan tak jauh dari lokasi kejadian. Saya bersyukur ya, alhamdulillah. Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah masih diberi keselamatan. Walau kaki saya harus seperti ini, tapi alhamdulillah anak saya selamat. Alhamdulillah masih diberi keselamatan. Akibat musibah pagi itu, kini kaki kananku mengalami luka parah. Bagian pergelangan kaki patah dengan mata kaki yang remuk akibat terjepit batu di dasar sungai. Kakinya patah, yang dari sininya ke sini patah, terus belakangnya ini, tulang belakangnya itu remuk. Kondisi ekonomi yang terbatas membuatku tidak bisa mendapatkan perawatan maksimal. Aku hanya bisa mengandalkan pengobatan sederhana untuk menyembuhkan patah tulangku. Padahal aku sangat ingin kembali beraktivitas normal, menemani Yosep, bermain dan belajar. Hampir sebulan musibah berlalu. Trauma masih terngiang jelas. Belum lagi kondisi kaki yang tidak juga sembuh. Aku hanya bisa mengandalkan suami dan ibuku untuk mandi ataupun aktivitas lain. Ibu saya ngurusin saya. Saya kadang suka sedih. Saya dari bayi ngerepotin dia sampai sekarang. Saya buang air di pempes, mandi dibawain, makan dibawain. Suami saya baru kerja, kayak itu beli pempes 2 hari 1 tak ya. Bahkan tiap malam pun aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Sepanjang malam rasa nyeri hebat menyerang kaki kananku yang bengkak. Ya Allah, kini aku harus bagaimana? Kadang saya malam-malam, ya Allah, saya mau tidur sulit gitu, mau tidur aja. Ya
Karena kondisiku yang seperti ini, Yosep pun ikut menjadi korban. Kemarin 1 minggu nggak sekolah karena bapaknya kerja. Ya Allah Dede gitu, biasanya kan saya yang nganter. Walaupun jalan kaki gitu, saya nganter sekolah habis beres-beres di rumah. Sudah cukup aku merepotkan ibu dan suamiku. Sambil menahan rasa sakit, perlahan demi perlahan, kulatih kakiku ini. Aku harus semangat untuk sembuh. Itu kapan? Kapan saya bisa seperti dulu lagi? Biar saya nggak bisa ngerepotin Umi lagi. Kini aku hanya bisa berharap kejadian yang hampir merenggut nyawa keluargaku tidak terulang lagi.